Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi allama bil qalam, allamal insana ma lam ya'lam. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan berbicara berkaitan dengan pendidikan sepanjang hayat. Tentu saja kita menyebutkan bahwa pendidikan itu bukan hanya sekedar berbicara tentang pembelajaran, tetapi pendidikan mencakup minimal 3 aspek. Aspek yang pertama yakni kita sering dengar dengan nama ta'lim. Yang kedua, biasa kita dengar dengan nama ta'dib. Yang ketiga, juga kita mengenal dengan istilah at-tarbiyah. 3 rangkaian ini tentu tak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Kalau kita berbicara tentang ta'lim, tentu di dalamnya ada pembelajaran. Namun di negara kita ini, itu kita mengenal dengan istilah pendidikan lingkungan rumah tangga, lingkungan masyarakat, dan lingkungan sekolah, yakni pendidikan informal, pendidikan non-formal, dan pendidikan formal. Ternyata kebanyakan di informal itu adalah arahnya di dalam Islam masuk kategori ta'dib. Ta'dib maksudnya di sini adalah sentuhan qalb. Sentuhan qalb dari seorang orang tua terhadap anaknya. Ketika orang tua memberi wejangan dengan kata-kata yang menyentuh hati, maka di sini lebih cenderung ta'dib. Kalau kita melihat di dalam hadis Nabi, addibu auladakum fa innahum mahlukuna li zamanihim gaira zamanikum. Itu berarti menggambarkan ke kita bahwa tanggung jawab orang tua untuk menanamkan keimanan, menanamkan kebiasaan-kebiasaan baik, dan menanamkan kedisiplinan itu mulai dari rumah tangga. Kesuksesan anak tak lepas dari ayah bundanya. Sukses belajar, rajin salat, dia disiplin waktu, bersih pakaian, saling menyayangi antar adik dan kakak. Maka itu tak lepas dari cara ayah dan bunda mengarahkan anaknya. Dengan penuh kelembutan dari seorang ayah dan ibu, maka itulah yang menyentuh qalb. Ini ya adib, ta'dib. Kemudian pendidikan sekolah itu sebagai penguat dari pendidikan orang tua sebagai dasar yang telah tertanam dari sang ayah, sang ibu. Kemudian didukung oleh pendidikan formal yang memperkuat apa yang telah ada di rumah tangga, maka inilah anak akan menjadi tumbuh, berkembang sesuai dengan harapan agama, bangsa, dan negara. Itu mulai dari rumah tangga memang luar biasa penanamannya. Oleh Profesor Dr. Zakia Darajat, itu pembiasaan mulai dari rumah. Pembiasaan mulai dari rumah tangga, cara bertutur,
kemudian pembiasaan untuk melaksanakan salat berjamaah, sehingga tidak perlu kita susah-susah kalau sudah terbiasa, karena begitu waktu itu saling memanggil, ayo salat, ayo salat. Iya. Berikutnya, dukungan pendidikan masyarakat. Ya, ada Taman Pendidikan Al-Quran, ada Karang Taruna, ada pendidikan organisasi kemasyarakatan lainnya, kemudian organisasi kepemudaan, ada majelis taklim. Inilah yang memberikan penguatan terhadap anak-anak kita untuk bertumbuh, berkembang menjadi orang dewasa. Iya. Karena sebenarnya pendidikan itu adalah pendewasaan. Nah, saya kembali lagi. Saya tadi membicarakan tentang ta'dib. Kemudian tentu kita berbicara tentang taklim. Kecenderungan kita ya adalah taklim. Istilah pembelajaran. Untuk apa? Pembelajaran begitu syarat, penuh di otaknya, tetapi tidak menyentuh hatinya, itu tidak ada keseimbangan. Makanya di dalam Islam itu ada ta'lim, ada ta'dib, dan ada at-tarbiyah. At-tarbiyah itu kecenderungannya mengakomodir dua, ta'dib dengan ta'lim. Ya, makanya itu di perguruan tinggi Fakultas Tarbiyah. Kenapa? Karena di sana ada dua yang diakomodir. Di dalamnya ada at-ta'dib. Ya, sebenarnya ta'dib ini adalah bahagian dari penanaman budaya juga. Budaya keislaman, budaya positif. Karena orang berbicara budaya pasti positif. Hal-hal yang bersifat positif. Dan kemudian itu adalah pemberian bekal untuk menuju kedewasaan. Itu sebenarnya. Jadi at-ta'dib ini menyatu dengan taklim. Tidak bisa dipisahkan. Ya memang berdiri, masing-masing berdiri. Tetapi ketika kita memberi pembelajaran atau masuk dalam satu bingkai, tidak bisa. Ketika kita mengajar harus disisipkan pesan-pesan moral. Ya, untuk menjadi anak yang mau berbakti. Ya, untuk apa kita menjadi orang hebat? Tapi tidak berbakti kepada agama, tidak berbakti kepada orang tua, tidak berbakti untuk kepentingan bangsa, untuk kepentingan negara. Ya, harus berpikir kelak bahwasanya apa yang kita lakukan ini tidak ada lain tujuannya untuk menjadi ujung-ujungnya adalah sebuah kebaikan. Bukan hanya untuk diri kita, tetapi untuk dinikmati oleh orang banyak. Karena di dalam Islam itu memang diarahkan untuk khairun nas anfa'uhum linnas. Ya, sebaik-baik manusia adalah yang banyak bermanfaat bagi manusia lain. Ya, tapi ketika dalam hidup kita tidak bermanfaat kepada orang lain, hidup ini kan terlewatkan dengan penuh kesia-siaan. Sekecil apapun yang kita lakukan, kita berharap ada manfaatnya untuk orang lain. Iya. Makanya itu pendidikan yang kita masukkan di sini yang tidak mengenal batas low life education, jangan dianggap bahwasanya sudah tua, tidak. Minal mahdi ilallah. Mulai dari ayunan itu kita sudah dididik. Sudah butuh pendidikan. Kalau dalam Islam bukan sekedar sejak itu saja sebenarnya, tetapi dalam makna yang lebih spesifik lagi, apa itu sejak dalam kandungan anak itu sudah dididik, bahkan jauh sebelum lahir sudah dididik. Ya, kalau mau menghasilkan anak yang paripurna, kelahiran anak yang paripurna karena memang dari seorang orang tua, ayah dan bunda. Ketika itu menjadi orang yang mempersiapkan diri melahirkan anak yang dekat dengan Tuhannya, dengan Rabbnya. Kemudian juga mempersiapkan dari kesiapan untuk menjadi seorang anak yang cerdas. Selanjutnya saya masih mau berbicara tentang ta'dib. Ya, ta'dib di sini memang oleh An-Najwid Al-Attas
dia beranggapan bahwa itulah hakikat pendidikan. Apa itu? Dia menganggap bahwasanya pendidikan itu menyentuh bukan hanya untuk otak semata, tetapi menyentuh kalbu. Ya, kalbunya ini kalau sudah tersentuh, ya kalau istilahnya Profesor Azhar, mantan rektor UIN Alauddin, itu inner capacity. Apa itu? Dia memberikan ada semacam nilai yang tertanam dalam qalb seseorang. Sehingga kalau itu yang ada, dia tidak akan korupsi. Dia kalau diberi amanah pasti menjalankan dengan baik. Dia tidak mau sia-siakan sepanjang dia biasa laksanakan. Kemudian ketika dia diberi amanah sesuai dengan aturan yang ada. Dan ketika ini yang dijalankan dengan baik, maka dia akan merasa tenang hidupnya. Ini yang mempengaruhi hati kita. Perasaan akan menjadi damai. Nafsul mutmainnah. Selanjutnya, berkaitan dengan tadi itu pendidikan rumah tangga yang kecenderungan adalah ta'dib. Ya walaupun di situ juga ada taklimnya, namun lebih cenderung taklim itu ada di sekolah, ya, dan di masyarakat. Tetapi harus ada sinkronisasi, ada antara ketersambungan antara satu dengan lain. Baik, ya ketersambungan antara satu dengan lain, rumah tangga, sekolah, dan masyarakat. Tetapi ketika terputus, inilah yang akan mempengaruhi karakter anak. Dia akan kecewa. Ketika dia belajar di sekolah, diajarkan tentang ini, kemudian sampai di rumahnya, bertentangan dari apa yang diajarkan oleh gurunya di sekolah, inilah yang akan membuat dia kacau. Dia tidak nyaman dalam hidupnya. Kenapa? Karena mungkin saja ada orang tua sampai di rumahnya, di sekolahnya diajari salat dengan baik, taat kepada Allah. Tetapi ada orang tua tidak salat. Inilah yang dia membuat dirinya menjadi kacau. Perasaannya tak nyaman. Bahkan ada rasa jengkel terhadap keadaan di dalam rumah tangganya. Nah ini ketika anak sudah sekolah, tentu saja kita harus menjadi orang tua yang baik. Ya mengikuti apa anak mengalami hal baru, apakah anak sudah mengalami hal baru, dan kalau dia mendapatkan hal-hal baru untuk kepentingan kebaikan dalam dirinya, dukung. Kita orang tua harus mendukung. Jangan sampai orang tua tidak memberi dukungan terhadap anak, maka inilah yang akan menyebabkan anak akan mengalami kekacauan dalam cara berpikirnya dan tidak akan merasa senang. Ya. Oleh karenanya ada sinkronisasi antara tiga tempat. Dia masuk di lingkungan masyarakat sebagai lingkungan pendidikan yang ketiga, harus ada dukungan. Dukung itu pendidikan taman pendidikan Al-Quran. Orang tua harus mendukung. Iya, pemimpin kita harus mendukung. Ada majelis taklim. Ketika majelis taklim dikembangkan, insya Allah anak-anak itu akan terjadi semacam penguatan dalam hal inner capacity tadi. Ya, yang saya sebutkan tadi. Bahwa antara ta'dib, taklim, at-tarbiyah, kalau sudah saling mengikat, karena tarbiyah ini kecenderungan untuk menjadi pemelihara, dia memelihara dalam aspek itu tadi, ta'dibnya dan taklimnya, ya, dengan pendekatan metodologi tertentu yang sangat tepat untuk mengembangkan kepribadiannya, potensinya menjadi anak yang baik, menjadi anak yang dewasa, mampu menghadapi kehidupannya kelak dengan bekal keilmuan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya hanya memberikan gambaran bahwa tanggung jawab pendidikan,
Ya, tanggung jawab pendidikan sepanjang hayat ada pada kita sebagai orang tua, ya, ada pada guru di sekolah. Jadi tidak ada istilah guru itu hanya mendidik sampai di sekolah saja, tetapi sebenarnya dia juga mengetahui bagaimana sepak terjang anak kita di lingkungan masyarakat. Makanya itu di zaman dulu kalau guru lewat kita sangat hormat. Jangan ditakuti guru di masa lalu. Iya. Kenapa? Karena guru memantau perkembangan anak-anaknya di rumahnya, di lingkungannya. Itu seharusnya seperti itu, bukan hanya di lingkungan, di pagarnya saja, sampai di pagarnya lewat dari itu bukan lagi tanggung jawabnya. Alangkah bagusnya ada terjadi komunikasi antara orang tua, guru untuk kepentingan sang anak. Karena kita ini mempersiapkan generasi penerus di masa datang untuk siap melanjutkan stafet kepemimpinan. Yang kedua, tanggung jawab ketiga maksud saya adalah pemimpin. Iya. Baik dia adalah pemimpin sebagai organisasi kepemudaan, organisasi wanita, ya, kemudian para remaja-remaja masjid diberdayakan. Iya, Karang Taruna sebagai bagian dari kegiatan anak remaja di desa atau di kelurahan itu harus dikembangkan. Di dalamnya ada pendidikan ada pengembangan bakat minat, ada pengembangan potensi dari generasi muda kita. Kalau itu dikembangkan, insya Allah satu wilayah, satu kelurahan, satu desa bangkit semua generasinya. Iya. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan ini sengaja saya hanya memberikan gambaran sejenak, ya, dengan waktu yang singkat ini untuk kita semua, untuk saya, untuk kita semua, untuk anak-anakku, jangan mau menyerah menghadapi masa depan. Jangan cepat mengatakan, sudah ada guru, sudah ada siapa-siapa. Tidak. Masa depan ada di tangan generasi muda untuk melanjutkan kepemimpinan, stafet kepemimpinan di negara kita ini, baik sebagai dia guru, sebagai angkatan kepolisian, tentara, ya, dari berbagai instansi, dari berbagai kementerian, banyak sekali yang akan kita bisa lakukan sesuai dengan potensi yang kita miliki. Maka dari itu, mulai dari sekarang siapkan diri untuk menjadi orang hebat yang tidak terlepas dalamnya adalah ta'dib, ta'lim, dan tarbiyah. Dan kalau ini yang ada, insya Allah kalian akan mempersiapkan diri menjadi orang yang mampu menjawab tantangan masa depan. Memang berbeda di masa sekarang dan di masa yang lalu, di masa sekarang dan di masa yang akan datang. Oleh karenanya, jangan kita menghadapi hidup ini dengan santai, tapi harus mempersiapkan diri untuk menjadi penentu masa depan bangsa dan agama kita. Demikian. Semoga apa yang sampaikan ini menjadi motivasi untuk khususnya anak-anakku semua, anak-anakku yang lagi berjibaku di bangku sekolah, berjibaku mengejar cita-cita, berjibaku di bangku kuliah untuk menjadi seorang yang ilmuwan, baik di tingkat S1, S2 sampai S3. Jangan berhenti. Selesai SMA, jangan berhenti sampai di situ. Ada yang mengatakan tidak ada dana. Insya Allah, jangan terlalu cepat putus asa. Kalau ada keinginan, insya Allah ada jalan. Di mana ada keinginan, di situ ada jalan. Iya. Kemudian dalam pepatah Mahfudat, manjadah wajadah. Siapa yang bersungguh-sungguh, insya Allah pasti dapat. Dan itu sudah banyak bukti. Ada orang yang sangat tidak mampu, tetapi alhamdulillah dengan izin Allah semua bisa diraih dalam genggamannya. Kenapa? Karena orang yang tinggi ilmunya, insya Allah dunia ini akan ada di dalam genggamannya. Semoga apa yang sampaikan bermanfaat untuk diri saya, untuk kita semua.
Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.